Kenapa? Saat itulah orang berpuasa mampu membuka dirinya kepada Allah. Inilah yang urgen yang harus kita miliki. Inilah yang harus kita simpan dan kita patri dalam jiwa kita, supaya kita menjadi manusia yang memiliki urgensi daripada ibadah tersebut. Inilah sikap yang disebut dengan ihsan. Rangkaian daripada Islam, iman, ihsan. Tiga tidak boleh dipisah. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril mengajari sahabat, apa itu Islam? Dijawab rukun Islam. Satu, apa Pak? Syahadat. Yang dua, yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji bila mampu. Lalu pertanyaan kedua, mahwal iman. Apa itu iman? Ditanya iman, rukun iman, jawabnya yang enam. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ma huwal ihsan, akhbirni anil ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan dimanapun, di tengah orang banyak sendirian ngumpet, tetap kamu seolah-olah bisa melihat Allah, atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini orang berpuasa kan begitu, merasa diawasi oleh Allah, dipentolangi sama Gusti Allah. Wah, kalau saya minum seteguk aja percuma saya, Allah yang tahu. Dari sinilah akan lahir manusia sejati, mukmin sejati. Dari sini akan lahir manusia jujur, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang bisa menjaga amanah. Dia tidak sembarangan, dia tidak takut diawasi oleh polisi, dia tidak jaim, jaga image karena orang, karena begini, tapi dia langsung ingin di alam, ingin dipuji oleh Allah, bukan oleh manusia. Maka sebagai penutup ceramah saya sampaikan dua kisah. Masih mau nih? Sampai nanti suruh ya. Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Jadi Islam sesudah Nabi itu kepemimpinannya itu tidak boleh vakum. Umat Islam itu harus terpimpin. Maka para sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia belum bisa dikebumikan, belum bisa dimakamkan sebelum ada pengganti kepemimpinannya. Karena Nabi itu selain Nabi, beliau pemimpin umat. Nabi tidak bisa diganti, tapi kalau kepemimpinan umat itu harus. Maka dibaiatlah Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, harus terpimpin umat, maka dibaiatlah Umar bin Khattab. Maka beliau disebutnya khalifati Rasulullah, pengganti dan penggantinya Rasulullah, pengganti kepemimpinannya. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang yang sembodo, gede dhuwur, badannya tegap, ya, berwibawa. Kalau berhadapan musuh kepada Umar dari jarak jauh, sudah kena wibawanya itu sudah ada rasa takut. Beliau orang yang tegas, tidak kompromi, maka digelari Umar Al-Faruq, yang memisahkan apa? Memisahkan kepala dengan badannya. Orang macam-macam, kalau kafir, munafik mau nyerang Islam mudah di depan dia bisa. Tapi izin dulu biasanya. Izinkan ya Rasulullah, saya penggal ya. Itu ketegasan Umar bin Khattab luar biasa. Dalam perjalanan dari Makkah dan Madinah, berapa kilo kira-kira Pak? Mana yang sudah pernah ke Makkah? Udah berangkat semua? Kepengen dah? Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kami doakan nanti pada kesempatan bisa haji, minimal bisa umroh.
Amin ya Rabbal. Yang diem aja susah itu nanti berangkatnya. Itu sekitar 500 kilo perjalanan. Itu batu-batu, bukit batu, Masya Allah. Kalau lihat alamnya, ya, rasanya gersang gitu. Sepanjang mata memandang itu hanya batu-batu kerikil, debu, nggak ada tanaman. Beda kalau melihat di Indonesia hijau. Nah, di tengah perjalanan itu berjumpa anak gembala, bocah Amon. Namanya anak gembala, ya mungkin badannya kurus, ya. Kemudian kulitnya terbakar matahari tiap hari menjadi hitam, rambutnya kemerah-merahan. Pakaiannya pakai apa? Ada yang pakai jaket? Nggak ada. Pakaiannya seadanya. Jadi kalau strata sosial anak gembala sebutnya ini camon, kelihatannya hina. Tapi Umar ingin menguji anak gembala ini. Dipanggilnya, sini. Ada apa Tuhan? Kambingmu jual kepadaku. Anak ini menjawab, saya bukan pemiliknya Tuhan. Saya hanya penggembala. Status saya seorang budak, jadi saya nggak berhak untuk menjual. Loh kan kamu bisa bilang nama bosmu itu yang punya. Kambingnya kamu jual ke saya, kamu dapat uang, kemudian kamu bilang sama bosnya, kambingnya dimakan serigala. Selesai. Mendengar begitu anak gembala tadi diam, tapi kemudian matanya tajam memandang wajah Umar Amirul Mukminin. Ditangkapnya wajah. Ini belum pernah terjadi, jarang terjadi. Adaan apalagi anak gembala, orang yang berani menatap wajah Amirul Mukminin, orang yang berwibawa, berdiri dhuwur, sembodo, gagah orangnya. Tapi di depan anak gembala ketika disuruh berdoa, ditajam, dipandangnya, ditatap wajah Umar Mukminin, enggak kedek-kedek. Coba, ini anak gembala hebat juga ini. Lalu muncul dari lisannya kalimat fa'ainallah. Kalau Tuhan menyuruh saya berdusta, saya jual kambing kepada Tuhan, saya dapat uang, kemudian saya bilang sama bos saya bahwa kambing itu dimakan serigala. Fa'ainallah, lalu di mana Allah? Allah melihat, Gusti Allah itu merisani, menilai, tidak bisa dibohongi. Lalu apa jawaban saya nanti di akhirat nanti? Pertanggungjawabkan, tanggung jawab saya untuk mengembangkan kami. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Mendengar itu Umar gemetar, dadanya berguncang. Inilah darah, lo ono bocah koyong ini. Di balik lipatan kulit yang hitam, badan yang kurus, ternyata tersimpan mutiara akidah yang luar biasa. Ya Allah, gak nyangka nyolowati di peluknya anak gembala, nangis Umar. Ketemu musuh gak pernah takut, tapi mendengar ini luar biasa. Dipeluknya erat-erat oleh khalifah. Lalu Umar berkata, dengan kalimatmu ini, insya Allah kamu akan bisa bebas dari api neraka. Dan dengan kalimatmu ini, kamu akan saya tebus supaya kamu menjadi manusia merdeka. Inilah gambaran ihsan yang melekat, yang hidup dalam hati sanubari orang beriman. Ini yang harus kita miliki dengan Ramadan itu. Jadi kalau kita puasa tiap bulan, puasa, tapi masih bohong. Kalau yang di sana-sana pejabat tiap puasa luar biasa, tapi masih korupsi, masih macam-macam, berarti puasanya tidak mempengaruhi pada pola sikap dan kehidupan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, dan yang terjadi adalah ihsan yang melekat di dalam dada kita, sehingga sesudah puasa maka terjadi perubahan yang besar pada diri kita, menjadi manusia yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab, yang cinta pada kebenaran, tidak suka kepada bentuk kemaksiatan. Amin ya Rabbal. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan jawab batas sampai suruh. Atau mungkin ada pertanyaan? Atau kepingin ditanya?
Loro